Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dari IS17. Di sini saya akan mempresentasikan sinkronisasi sistem terdistribusi. Definisi dari sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya, sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk bekerja sama. Yang pertama, pemakaian sumber daya berbagi. Yang kedua, pengurutan kejadian. Yang terakhir, kesepakatan clock tersebar. Nah, di sini sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Dan yang terakhir, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global. Sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah menanyakan langsung ke server waktu, itu UTC atau kepanjangannya Universal Coordinate Time. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request. Dari clock logika, boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Timer ini menggunakan crystal quartz sebagai sumber frekuensinya. Di sini ada algoritma Lamport. Kata Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses adalah urutan proses tersebut. Clock ini biasanya disebut clock logika. Di sini ada sinkronisasi ada clock menurut Lamport. Clock fisik pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real time system. Clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yang pertama, bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock yang sebenarnya. Terus yang kedua, bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal frekuensinya. Ideal per unit waktu yang diukur di referensi. Di sini ada beberapa algoritma dari sinkronisasi clock. Yang pertama ada algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWP sehingga dapat berfungsi sebagai time server. Yang kedua, algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya. Yang ketiga, algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap. Yang terakhir, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda keterlambatan yang diketahui. Di sini penggunaan clock sinkron. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja. Tidak adalah mungkin mensinkronkan jutaan clock order milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Contohnya Atmos on Message Delivery dan Consistency Fetch berbasis clock. Algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator.
Contohnya seperti ini. Proses 1 di gambar A itu meminta izin request ke koordinator untuk masuk ke critical region. Izin diberikan grant. Jika diizinkan diberikan grant. Lalu di gambar kedua, proses kedua diminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama. Koordinator tidak menjawab. Yang terakhir, bila proses 1 keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu rilis koordinator yang kemudian mengizinkan proses 2. Di sini ada proses algoritma tersebar. Algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang diinginkan memasuki daerah kritis terlebih dulu, membuat pesan yang berisi nama kritis yang ingin dimasuki, nomor proses dan waktu terkininya. Bila sebuah proses menerima pesan request dari beberapa proses yang lain, respon yang diberikan tergantung state proses terhadap nama daerah kritis. Dan ini ada 3 gambar dari algoritma tersebar. Gambar A itu 2 proses ingin memasuki daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Lalu yang B, proses 0 memiliki timestamp yang lebih lama sehingga proses 0 menang. Yang C, bila proses 0 selesai, pesan oke dikirim sehingga proses 2 sekarang dapat masuk ke daerah kritis. Di sini ada token ring algoritma melalui perangkat lunak. Ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring seperti pada gambar B. Seperti ini. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan, dan yang kedua ring logika yang disusun dalam software perbandingan 3 algoritma. Dan di sini ada perbandingan dari 3 algoritma. 3 algoritma terpusat itu pesan per entry or exit-nya 3, delay sebelum entry in message time itu 2, problemnya atau masalah koordinatornya crash. Lalu algoritma tersebar itu entry or exit-nya 2, n-1, delay sebelum entry in message time itu 2n-1 juga sama. Masalah dari tersebar ini prosesnya crash, sering prosesnya crash. Algoritma token ring entry or exit-nya to infinity, delay sebelum entry in message time 0 to n-1. Masalahnya itu tokennya hilang atau proses crash. Algoritma tersebar paling sensitif ternyata terhadap kejadian crash. Di sini ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana terdapat 2 proses atau bahkan lebih dari antrian proses yang lain melepaskan results yang sedang dipakai. Dan ini ada gambar dari deadlock. Dan yang terakhir ini starvation. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Seperti ini gambarnya. Dan mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya maafkan jika ada kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.